Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fisika Prastio Putra. Saya adalah Widyaswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas, khususnya desain pembelajaran agenda 3. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dasar hukum dari pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lalu selanjutnya adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, dan yang berikutnya adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, serta ada Keplan Nomor 374 dan Keplan Nomor 375. Yang membedakan antara PKP dan PKA ataupun PKN adalah tujuan dan kompetensinya. Kompetensi yang ingin dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas merupakan kompetensi kepemimpinan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, dalam pelatihan PKP ini ada 3 model penyelenggaraan pelatihan. Yang pertama adalah blended learning, dan yang kedua adalah klasikal, full klasikal, dan yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan tertentu. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menjelaskan terkait model penyelenggaraan blended learning. Pelaksanaan blended learning pada pasal 11 dan 12 Perlan 5 tahun 2022 ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri atau self-learning. Di dalamnya ada 66 jam pelajaran atau setara dengan 11 hari pelatihan. Lalu setelah itu ada tahap e-learning. Di dalamnya ada sinkronus dan asinkronus, di mana peserta mengikuti pelatihan e-learning ini di posisi kedudukan peserta. Di saat sesi asinkronus, itu peserta mengikuti dan tatapannya dengan fasilitator sebesar 30 JP untuk agenda, semua agenda, dan asinkronus 70 JP. Totalnya adalah 94 jam pelajaran dan setara 12 hari pelatihan. Tahap berikutnya adalah pembangunan komitmen bersama yang dialokasikan 27 jam pelajaran atau setara dengan 3 hari pelatihan. Tahap selanjutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 1, di mana Bapak Ibu peserta tatap muka secara langsung dengan fasilitator, dan ada pembelajaran kelas sebesar 118 jam pelajaran atau setara dengan 11 hari. Lalu ada studi lapangan sebesar 33 jam pelajaran atau setara dengan 4 hari. Output dari pembelajaran klasikal tahap 1 ini adalah peserta akhirnya mengikuti seminar rancangan aksi perubahan. Ya, setelah itu peserta aktualisasi kepemimpinan kinerja pada tempat kerjanya masing-masing.
dialokasikan 540 jam pelajaran atau setara 60 hari pelatihan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal tahap 2 yang dialokasikan 22 jam pelajaran atau setara 3 hari pelatihan. Di sini peserta mengikuti atau memaparkan dan mengerjakan laporan aksi perubahan. Pada saat pembelajaran klasikal tahap 1 dan tahap 2 on campus, peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang kesehatan jasmani sebesar 9 kali. Pada saat off campus, peserta dapat diberikan penambahan penguatan materi pembelajaran secara daring. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah kelompok mata pelatihan inti pada PKP. Ya. Khususnya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, memaparkan terkait agenda 3, yaitu pengendalian pekerjaan, yang di dalamnya ada mata pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Lalu bagaimana strategi pembelajarannya dan apa saja yang ada di dalamnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, saya akan mengulang kembali bahwa alokasi waktu pembelajaran blended learning ini ada MOC, ada distance learning, dan ada klasikal. Ya. Tahap MOC yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah tahap self learning, mandiri. Ya. Kalau kita lihat di dalam jadwal besarnya, ini mulai pada hari ke-6, hari ke-7, dan hari ke-9 sebesar 16 JP untuk agenda 3. Lalu kemudian ada distance learning ya, dengan tahap e-learning tadi, ya, di dalamnya ada asinkronus dan sinkronus. Asinkronus sendiri itu dan sinkronus dimulai di hari ke-15 sampai dengan hari ke-18. Untuk besarnya untuk asinkronus, agenda 3 adalah 18 jam pelajaran dan sinkronus sebesar 9 jam pelajaran. Lalu kemudian ada tahap klasikal, yaitu mulai hari ke-31 sampai dengan 34 sebesar 33 jam pelajaran. Ya, kita mulai dari MOC. Seperti yang saya jelaskan tadi, dimulai pada hari ke-6 ya, MOC. Pembelajaran mata pelatihan pada MOC ini dilakukan secara mandiri oleh peserta self learning yang dilaksanakan selama 14 jam pelajaran dan diakhiri pembuatan makalah 2 jam pelajaran. Jadi totalnya 16. Makalah yang dibuat disesuaikan keterkaitan dengan agenda 3 dengan tugas pokok peserta pelatihannya. Makalah diupload pada LMS yang tersedia dan akan dibahas pada tahap distance learning atau e-learning ya, dan klasikal saat kita nanti ketemu di tatap maya dan saat kita berjumpa lagi di dalam klasikal. Lalu pembelajaran self learning ini bisa dilaksanakan melebihi jam yang telah ditentukan. Artinya dibebaskan kepada peserta untuk belajar mandiri, mencari bahan, mencari referensi dari manapun ya. Oke, kita lihat ada hari ke-6, hari ke-7, dan hari ke-9 ya. Bapak Ibu silahkan dilihat detailnya bahwa di hari ke-6 ada 5 jam pelajaran, hari ke-7 ada 5 jam pelajaran, di hari ke-9 ada 4 jam pelajaran, ditambah dengan pembelajaran mandiri pembuatan makalah isu-isu agenda 3, 2 jam pelajaran. Jadi totalnya 16 jam pelajaran. Lalu yang berikutnya adalah distance learning. E-learning, ada sinkronus dan ada asinkronus. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok dengan 4 pemateri. Ya, pembelajaran berbasis kelompok, per kelompok maksimal 10 orang ya, dengan 4 fasilitator. Saat sinkronus,
Waktu pelaksanaan dan sebaran jumlah jam pelajaran untuk setiap agendanya bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan aspek kesiapan belajar peserta. Artinya dari 4 hari yang dialokasikan secara fleksibel bisa hari pertama 3 jam pelajaran, hari kedua 2 jam pelajaran, hari keempat 4 jam belajar. Itu misalnya totalnya adalah 9 jam pelajaran. Itu fleksibel, silahkan diatur. Untuk kali ini saya menggunakan strategi 3-2-4 ya. Artinya di hari pertama 3, hari kedua 2, dan hari keempat 4. Ada di hari ketiga ini atau hari ke-17 dalam kalender besarnya itu hanya asinkronus ya. Kegiatan pembelajaran asinkronus dapat berupa self learning ya, belajar mandiri, belajar mengerjakan tugas secara kelompok, dan self activity untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya seperti learning journal ya. Tugas individunya maupun tugas kelompok yang diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan peserta yang bersifat implementatif ya, C3 sampai dengan C6 dalam maksud taksonomi Bloom ya. Oke. Ini adalah rincian untuk distance learning pada hari ke-15. Di sesi sinkronus yang jumlah totalnya sebesar 9 jam pelajaran, itu untuk hari ke-15 alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran. Kegiatan pembelajarannya untuk awal kita bisa perkenalan dan membangun hubungan dengan peserta. Biasa kita sebagai fasilitator memperkenalkan diri dan mempersilahkan peserta untuk secara bergiliran untuk memperkenalkan diri juga. Lalu kemudian kita bisa menggali tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri ya saat MOC tadi, self learning. Kita juga dapat mereview pembelajaran mandiri ya, dengan sharing, dengan menanyakan apa saja yang sudah dipelajari oleh peserta dan apa saja yang sudah didapatkan oleh peserta. Lalu kemudian adalah pemaparan makalah ya. Ada makalah atau esai yang sudah dibuat peserta pada masa MOC, khususnya memaparkan makalah terkait dengan agenda 3. Lalu pada kesempatan sinkronus ini kita juga sebagai fasilitator menjelaskan tugas individu maupun tugas kelompok yang nantinya akan dikerjakan peserta pada sesi asinkronus. Ya, kita selanjutnya masuk ke sesi asinkronus dengan total 18 IP. Untuk hari pertama dialokasikan waktu 4 jam pelajaran. Kegiatan pembelajarannya ya terkait tugas individu dan tugas kelompok. Ya. Bisa juga pada tugas individu kita meminta peserta untuk mengidentifikasi potensi isu komunikasi baik secara internal maupun eksternal yang di dalam satuan kerja mereka ini berpotensi menjadi hambatan kinerja. Ini hanya contoh saja. Lalu tugas kelompoknya adalah membedah kasus ya, yang mungkin antar kelompok disepakati untuk dijadikan judul. Nah, apa itu kita serahkan kepada peserta. Nah, untuk pengumpulannya, contoh kali ini tugas kelompok dikerjakan dan dikumpulkan selesai pada hari ke-16, berarti pada besok harinya. Tapi untuk tugas individu dikumpulkan pada hari itu juga. Oke, selanjutnya di hari ke-16 ya, waktu untuk sesi sinkronus 4 jam pelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya kita bisa membuka yang pertama ice breaking, memecahkan suasana supaya lebih cair ya, lebih hidup supaya tidak tegang ya, seperti itu. Lalu penyampaian agenda dan review pembelajaran sesi sebelumnya. Jadi kita bisa review kembali sesi sebelumnya atau di hari ke-16, ke-15 ya. Lalu pemaparan esai peserta. Nah ini kita bisa meminta lagi kepada peserta untuk memaparkan tugas yang
sudah dikerjakan. Nah, lalu pembahasan tugas individu ya, yang sudah diberikan di hari ke-15, lalu pembulatan hasil diskusi, dan menyampaikan tugas individu yang kedua dan tugas kelompok yang kedua. Lalu pada sesi asinkronus, alokasi waktu 3 jam pelajaran, ada tugas individu dan tugas kelompok juga. Lalu kemudian di hari ke-17 atau di hari ketiga pada agenda 3, ini ada sesi asinkronus. Ya, hanya sesi asinkronus, yang dimana di sesi asinkronus ini peserta menyelesaikan tugas individu 2 dan tugas kelompok 2 yang sudah disampaikan pada hari ke-16 di hari sebelumnya. Lalu pada hari ke-18, waktu sinkronusnya adalah 8 jam pelajaran, kegiatan pembelajarannya adalah ice breaking, penyampaian agenda, mereview lagi, pemaparan esai, jadi kita bertahap esai yang sudah dikerjakan pada MOOC atau esai atau makalah ya, itu semuanya sudah memaparkan setiap harinya secara bergantian, dan kita bisa meminta mendiskusikan hasil esai tersebut atau hal-hal lain yang menjadi bahan kita untuk peserta bisa diskusikan dalam satu kelas tersebut. Lalu berikutnya ada presentasi tugas kelompok ya, yang sudah dikerjakan, presentasi tugas individu yang sudah dikerjakan ya. Ini tugas individu 1 atau tugas individu 2, mungkin yang belum sempat memaparkan di hari sebelumnya, seperti itu. Dan kita yang terakhir adalah pembulatan dari kita bersama. Kita bisa membulatkan materi-materi dari 7 mata pelatihan tadi ya, Bapak Ibu. Lalu sesi asinkronusnya dialokasikan 3 JP. Ini adalah tugas kelompok membedah kasus ya, yang sudah dipilih antar peserta tadi, mana yang kasus bisa dijadikan kasus per kelompoknya, seperti itu. Berikutnya adalah sesi klasikal. Kalau kita melihat dari jadwal besarnya, sesi klasikal dimulai pada hari ke-31, lalu ada hari ke-32, hari ke-33, dan hari ke-34. Di hari yang ke-31, sesi klasikalnya sebesar 3 jam pelajaran, hari ke-32 sebesar 12 jam pelajaran, dan hari ke-33 sebesar 9 jam pelajaran, dan hari terakhir 34 sebesar 9 jam pelajaran. Lalu bagaimana? Apa saja yang dibahas pada sesi klasikal tersebut? Yang pertama, untuk hari ke-31 3 JP ini kita bisa membuat peserta, meminta kepada peserta untuk membahas terkait tugas-tugasnya, ya, memaparkan tugas-tugasnya, mereview pembelajaran e-learning juga bisa, dan pada akhirnya kita dapat membulatkan apa saja yang sudah dipelajari peserta pada sesi-sesi sebelumnya. Ini kita tetap buka langsung ya, tidak secara maya. Lalu penugasan peserta menulis kalimat sebagai penugasan harian dan menempelkannya di tempat yang disediakan. Artinya kita meminta kepada peserta untuk mengaktualisasikannya ataupun memberikan pesan kepada peserta supaya terinternalisasi apa yang dimaksud dengan kepemimpinan pelayanan, nah, seperti itu. Lalu peserta juga bisa kita ajak untuk menuliskan apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini, pada sesi klasikal. Oke, untuk hari ke-32 juga hampir sama, kita membuka, melakukan ice breaking, ya. Kita menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran yang akan kita bahas, mereview, memperoleh informasi pembelajaran hari sebelumnya,
dilakukan diskusi dengan peserta. Dan kita bisa meminta peserta paparan tugas individu dan tugas kelompok. Pastinya diwarnai dengan diskusi-diskusi yang membangun, meminta peserta untuk aktif dalam mengikuti sesi-sesi klasikal ini. Dan berikutnya kita juga bisa membuat simulasi pengajuan proposal kegiatan untuk mendapatkan dukungan dana mitra misalnya. Artinya peserta kita minta, kita bisa melihat kemampuan peserta membuat proposal dalam mendapat dukungan dana asing. Ini contoh kasus saja. Lalu kita juga minta kepada peserta menuliskan apa yang sudah mereka lakukan hari ini, sama seperti dengan sesi sebelumnya. Artinya supaya kita bisa memberikan atau mengetahui dan peserta dapat menginternalisasi pemahaman terkait apa saja yang sudah dipelajari pada hari tersebut tentang kepemimpinan pelayanan. Ya, untuk hari ke-33 dan hari 34 sebesar 9 jam pelajaran. Di hari 33 ini kita bisa melakukan pertama ice breaking, ya, menjelaskan tujuan dan agenda pembelajaran, memaparkan tugas individu maupun tugas kelompok. Kita juga bisa memberikan penugasan dan peserta juga dapat menempelkan ya apa yang kita minta, penugasan kalimat yang sederhana kepada media yang nanti kita tentukan. Lalu refleksinya, peserta menuliskan apa yang sudah mereka lakukan pada hari ini, sama seperti klasikal jam-jam sebelumnya. Lalu yang ke-34 juga sama, ice breaking, tujuan agenda pembelajaran kita sampaikan, penugasan individu dan penugasan kelompok. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikian sudah saya sampaikan strategi pembelajaran untuk agenda 3 dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan untuk Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.